selalu selingkuh dengan ibunya? Atau... Pergilah kau ke gua itu. Apapun halangan yang akan menghadangmu, masuklah. Karena di sana ada jawaban dari semua pertanyaanmu. Iya, Sang Maharesi. Saya akan ke sana. Saya akan masuk ke gua itu. Tapi... Jangan khawatir. Terimalah gelang ini. Dengan gelang ini kamu akan mudah memasuki gua itu. Pakailah. Terima kasih, Sang Maharesi. Cepatlah ke sana. Lu aku menyertaimu. Iya, Maharesi. Jangan salahkan aku, Niku Mudani. Aku terpaksa menemuimu. Sudah cukup lama aku menunggumu. Akhirnya kita benar-benar bisa berkumpul, Sudawirat. Hei, siapa kamu? Kenapa kamu kurung aku di sini? Kamu adalah Bopo dari Kaesti anak tunggalku, Sudawirat. Hah? Bopo dari Kaesti anak tunggalmu? Ya. Kaesti, keluarlah. Bopo sudah menunggu kehadiranmu. Apa ini? Apa yang sebenarnya aku hadapi? Perkenalkan dirimu pada Bopomu. Saya Kaesti, Bopo. Bopo yang telah mengukir... Kenapa perempuan itu menyebut-nyebut Sudawirat sebagai Boponya? Gila dan ngawur kalau perempuan itu menganggap aku Bopo dari anaknya. Hah, tidak mungkin. Tidak mungkin kalau aku punya anak denganmu. Tatap dalam-dalam, Sudawirat. Inilah Kaesti, anak kita. Mana mungkin? Kita tidak pernah ketemu. Kita tidak saling mengenal. Boleh saja kamu tidak mengenalku, Sudawirat. Dan memang benar, kita tidak pernah saling ketemu. Tapi cinta dan kekuatan nafsuku telah mampu menghadirkan kamu dalam mimpiku. Kekuatan cinta dan nafsu itulah yang membuahkan Kaesti anak kita. Jangan asal bicara kamu, Kumudani. Cerita khayalmu itu tidak masuk akal. Lihat, Sudawirat. Kaumku tidak ada laki-laki. Dari mana bisa kudapatkan anak kalau tidak dari kamu? Kamu ingin bukti yang bagaimana? Aku bisa memeluk kamu tanpa kamu keluar dari sangkar yang mengurungmu. Ayo, Sudawirat. Ayo, peluklah aku. Datanglah padaku. Ayo, Sudawirat. Kurang ajar. Serang dia. Sudah, Kaesti. Sudahlah. Sudawirat tidak akan mengakui keberadaan kita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Cepat, Hita. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, ayo ya. Ayo.
Sudah ada kabar dari Sudawirat, Kanda? Belum. Dinda khawatir. Apa yang Dinda khawatirkan? Dinda khawatir. Apa jadinya kalau misi Sudawirat gagal? Kenapa Dinda bicara begitu? Kanda, sudah pasti yang datang ke Gunung Dadakan itu bukan hanya Sudawirat dan Lokahita saja. Pasti ada golongan atau kelompok lain yang datang ke sana. Iya, tentu saja. Lalu kenapa? Bagaimana nanti kalau lawan yang mereka hadapi tidak seimbang dengan kekuatan mereka, Kanda? Sudawirat dan Lokahita itu pendekar berpengalaman. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Ya, tapi bagaimana kalau mereka mengalami kesulitan? Sudawirat akan menghubungi Kanda. Kalau memang mereka menghadapi kesulitan. Doakan saja agar mereka mampu melaksanakan tugas dengan baik. Iya, Kanda. Lihat, siapa itu yang datang? Mana? Itu, yang di sana itu. Siapa mereka, Kang? Kalau tidak salah, itu Segaun Lanang dan ketiga Dewi Siluman anaknya. Iya, iya, Kang, benar. Tidak seorang pun boleh tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Ayo cepat, Mali Rupa. Iya, Bopo. Lihat, Kang. Apa yang akan mereka lakukan? Beres, Bopo. Tidak akan ada seorang pun yang akan mengenali kita. Iya, Bopo. Kita benar-benar seperti pendekar. Iya. Kalian benar. Tidak akan ada lagi yang akan mengenali kita, baik dari golongan putih maupun golongan hitam. Kita rebut senjata itu, lalu kita pergi dengan aman. Iya, Bopo. Kalau kita menyerang, tidak akan ada yang tahu. Ya, sekarang kita menyebar. Bopo, kenapa mereka pakai repot-repot Mali Rupa segala, Bopo? Itu mudah ditebak. Apa, Bopo? Ya, supaya kalau mereka berhasil mendapatkan senjata itu, golongan lain tidak tahu kalau Segawan Lanang dan ketiga putri angkatnya yang mendapatkannya. Oh, begitu, Bopo. Iya. Bopo, apa mungkin kita kalah berlomba dengan mereka? Kalau lengah bisa saja. Saya tidak mau kalah berlomba dengan mereka, Bopo. Kalau begitu sesatkan mereka, agar mereka tidak mengganggu perjalanan kita. Sesatkan, Bopo? Iya. Saya setuju, tapi bagaimana caranya? Kerahkan Jagal Alugoro dan orang-orangnya untuk menyerang mereka, Gendrawani. Saya setuju, Bopo. Tapi saya tidak mau kalau Segawan Lanang tahu bahwa orang-orang saya yang menyerang mereka, Bopo. Mereka itu Malih Rupa, Gendrawani. Anggap saja Jagal Alugoro dan orang-orangnya menyerang kelompok yang tidak mereka kenal, Gendrawani. Iya, saya setuju, Bopo. Saya mengerti. Alugoro? Saya Nyi Ratu. Kamu dengar apa kata Bopo? Iya, Nyi. Serang mereka dan buat mereka agar tidak sampai ke Gunung Dadakan. Baik, Nyi Ratu. Ayo semuanya, ikut aku. Begitu mereka terlibat perkelahian, kita langsung pergi, Gendrawani. Iya, Bopo. Baik, Bopo. Lihat, Kang, lihat. Hei, tahan! Kenapa kalian mau menyerang kami, ha? Serang! Tidak bisa ditunda. Harus lapor kami tua.
Jangan sampai terlambat. Baik. Kalian tunggu di sini. Mereka kabur. Kita menang. Ya, mereka kabur. Ki, lapor Ki. Lapor Ki. Ya, cepat laporkan. Ada apa? Kelihatannya para tamu tak diundang sudah mulai berdatangan, Ki. Kamu tahu siapa mereka? Aku, Ratu Gendrawani dari Meranggas. Ratu Gendrawani. Iya, Ratu Gendrawani. Dan ini bopoku Soca Cendawa. Untuk apa kamu ke sini? Berikan Konta Wijaya Danu padaku. Dari mana kamu tahu ada senjata Konta Wijaya Danu di sini? Berikan, atau aku sihir kamu dan orang-orangmu menjadi cacing tanah. Apapun yang akan kamu lakukan, senjata Konta Wijaya Danu bukan untukmu, Ratu Gendrawani. Di mana Konta Wijaya Danu berada? Ayo katakan, jangan diam saja.
Ayo tunjukkan di mana senjata Konta Wijaya Danu kamu simpan. Ayo. Kamu mencari Konta Wijaya Danu? Siapa kamu? Siapa kalian? Kenapa kamu tidak bilang kalau di rumah ini ada mereka? Aku Konta Danu. Ah, Prabu Konta Danu. Ya, aku Prabu Konta Danu. Dan ini kedua patiku, Rongko Danu dan Gondewa Danu. Kamu menginginkan Konta Wijaya Danu? Kalau Sang Prabu merasa menyimpan senjata Konta Wijaya Danu yang aku cari, berikan senjata itu padaku. Konta Wijaya Danu tidak pantas untuk golongan hitam seperti kamu. Maka pulanglah dengan damai. Agar darah tidak tumpah menjemput kematianmu. Kurang ajar. Bantu aku. Aku harus mendapatkan senjata Konta Wijaya Danu darinya. Gendaoli, apa yang terjadi anakku? Bopo, Sudah aku katakan, Konta Wijaya Danu bukan untuknya. Dan juga bukan untuk kalian. Bawa dia kembali. Atau kematian akan merenggutnya. Tidak. apa Bopo? Apa yang Bopo lihat? Mundur, Indrawati. Yang kita hadapi bukan tandingan kita. Ayo. Siapa Bopo? Siapa yang kita hadapi ini, Bopo? Siapa? Ya, nanti aku jelaskan. Yang penting tinggalkan dulu tempat ini. Ayo, ayo anak. Ayo. Ayo semua, tinggalkan tempat ini. Ayo, mundur, tinggalkan tempat ini. Sang Prabu, mereka sudah kabur. Tapi saya yakin, sesudah ini pasti akan datang pemburu yang lain. Ya, tugasku hanya menunggu. Menunggu sampai yang kutunggu benar-benar muncul menjemputku. Yang datang sekarang ini pasti bukan penjemput yang aku harapkan. Lihat Kencarupa. Kelihatannya sudah ada yang mendahului kita. Iya, yang mulia benar. Jangan khawatir, Ki. Sebelum kita hadapi tamu yang tidak kita harapkan itu, akan kuamankan dulu para penjagamu yang pingsan itu. Penjaga, istirahatlah. Lihat Kencarupa. Kelihatannya ada yang sengaja pamer kekuatan kepada aku. Benar yang mulia. Dan kelihatannya yang paling depan itu pelakunya. Kamu benar Kencarupa. Dan kelihatannya dia pula lah yang menjaga Konta Wijaya Danu itu. Benar yang mulia. Jangan ikut campur. Biar aku yang menyambutnya. Untuk apa kamu pamer kekuatan di hadapanku? Aku hanya bermaksud membersihkan halaman. Agar tak satupun dari kita tersandung ketika melangkah. Benarkah seorang raja yang kuhadapi? Siapapun aku tidak penting. Tapi perlu kuperingatkan. Kamu salah. Kalau datang kemari untuk mencari Konta Wijaya Danu. Kamu sangat salah. Kalau aku harus kembali tanpa Konta Wijaya Danu. Balapati,
Hajar dia. Baik, Yang Mulia. Lihat Adi Prabu. Kenapa Yang Mulia? Kenapa saya dibawa terbang setinggi ini? Kenapa Yang Mulia? Kuntawijaya Danu senjata milik Dewa Senggang Bablang. Kamu akan hancur kalau tetap ingin memilikinya. Tapi saya akan mampu untuk merebutnya Yang Mulia. Yang kamu hadapi adalah Kuntawijaya Danu Senggang Bablang. Ayo ikut aku. Akan kujelaskan apa yang terjadi sebenarnya. Ayo. Apa Adi Prabu bisa menyimpulkan yang kita lihat dan kita dengar? Nah, masa bodoh. Apapun yang terjadi, kita harus mencari Kuntawijaya Danu sampai dapat. Lihat. Gunung dadakan itu. Tuan Badi, ayo turun. Iya Yang Mulia. Calo ya. Sang Prabu lihatlah. Sang Prabu. Di situ. Iya, di situ kita mendarat. Ayo. Turun. Pasti dari pusar angin, Singamaruta Raja Samuka, yang didukung oleh kekuatan Rahwana Raja. Ada misi penting yang harus diselesaikan, menghancurkannya. Baik, Samra. Kami dulu. Sang Prabu, kelihatannya tujuan kita sama. Maksudnya? Sang Prabu mencari Kuntawijaya Danu, kan? Apa seperti itu yang terlihat? Iya. Dan kelihatannya Sang Prabu sudah mendapatkannya. Kalau ya? Serahkan Kuntawijaya Danu kepada saya. Karena hanya raja dengan kekuatan Rahwana Raja lah yang berhak memilikinya. Kuntawijaya Danu bukan untuk penganut angkara murka. Seperti kamu, Raja Samuka. Apa jadinya dunia kalau orang seperti kamu bersenjata konta? Keras kepala, serang dia.
api kemarahan. Cermin sihir! Bahadur, yang kalian hadapi Kontawi Jayadanu. Cepat kabur sebelum malapetaka menghancurkan kalian. Kontawi Jayadanu? Ya, kalian akan hancur kalau makin melawan. Baik. Kalau begitu selamatkan kami. Hilangkan kami dari penglihatan mereka. Wirat, ini desanya. Ya, tidak salah lagi. Itu adalah arah ke Gunung Dadakan. Ke tempat kami tua seperti yang dikatakan orang-orang tadi. Cepat, lapor kami tuh. Baik. Siapa Kisanak berdua ini? Ada keperluan apa ke sini? Kami ingin bertemu dengan kami tua. Untuk keperluan apa? Hanya kami tua Gunung Dadakan yang boleh tahu. Kalau begitu, kalian tidak boleh masuk. Kenapa? Karena hanya yang jelas keperluannya yang boleh masuk. Silakan pergi. Atau kalian berdua akan bernasib buruk seperti Ratu Gendrawani, Sengkang Baplang, atau Singa Maruta yang berkekuatan Rahwana Raja itu. Mereka sudah duluan ke sini, Wirat. Ya, dan mereka memang bukan tandingan Sang Prabu Kontadanu. Sang Prabu? Sang Prabu Kontadanu? Ya. Sang Prabu Kontadanu. Berarti di sini punya raja? Punya raja dan menjadi sebuah negara baru. Ini negara dalam negara namanya. Kalau begitu desas-desus itu benar. Kita harus bertemu dengan Sang Prabu Kontadanu. Ya. Serang mereka! Ada apa ini? Maafkan kami, Ki. Ya, maafkan kami kalau kami menjadi tak terkendali. Kenapa jadi tak terkendali? Pengakuan prajurit kami tua tentang adanya Prabu Kontadanu di padukuhan ini membuat kami berdua bernafsu untuk membuktikannya. Iya, Ki. Prabu Kontadanu itu ada. Dan akulah buktinya. Dan ini kedua patihku, Rongkodanu dan Gendewadanu. Maaf, Sang Prabu. Dari kerajaan mana Sang Prabu datang? Dan kenapa Sang Prabu ada di padukuhan ini? Aku dari kerajaan Tiban. Untuk itulah aku dan kedua patihku berada di sini. Oh, apa ada hubungannya dengan senjata Dewa Kontawi Jayadanu yang konon ada di padukuhan ini, Sang Prabu? Oh, jadi kalian juga datang untuk itu? Abot Nyadong dawuhing Gusti Prabu seseban kami. Kami memang mencari senjata itu. Kalahkan dulu aku dan kedua patihku. Baru kalian akan mendapatkan senjata yang kalian cari itu. Hita, tugas kita hanya mencari kebenaran desas-desus. Haruskah kita hadapi tantangannya? Pantang mundur, Wirat. Hanya dengan mengalahkannya, baru kita akan ketahui benar tidaknya Kontawi Jayadanu ada. Jadi? Apa boleh buat? Kita layani tantangannya. Baik, Sang Prabu. Ayo kita keluar.
Gendewa, hajar mereka. Luar biasa tenaga Prabu Kontadanu ini. Tak mungkin kuhadapi dengan rengkahku. Bagaimana? Mau terus? Atau kalian pulang tanpa nama? Baru kali ini aku melihat orang yang mampu menahan rengkah gunung. Iya, Wirat. Aku harus menghubungi Gusti Prabu. Iya, benar. Ayo. Gusti Prabu. Gusti Prabu. Ya, ada apa, Sudawira? Gusti Prabu, mohon ampuni kami, Gusti. Kami mohon petunjuk. Apa? Apa yang sedang kalian hadapi? Katakan. Gusti, yang kami curigai menyimpan atau mengetahui Konta Wijaya Danu sangat sakti mandraguna, Gusti. Bahkan rengkah gunungku tidak mampu menghadapinya. Raja dan kedua patinya itu bisa saling menghidupkan jika salah satu dari mereka sekarat, Gusti. Tunggu, Sudawira. Tadi kamu bilang ada raja dan kedua patihnya. Iya, Gusti. Dan mereka mampu menghadapi rengkah gunung. Iya, Gusti. Kamu tahu dari mana datangnya raja dan kedua patihnya itu? Raja yang kami hadapi itu mengaku sebagai Raja Tiban, Gusti. Sekarang sebutkan nama raja dan kedua patihnya itu. Rajanya mengaku sebagai Prabu Kontadanu, Gusti. Dan kedua patinya bernama Wrongko Danu dan Gandewa Danu, Gusti Prabu. Sudawira. Nyandung dawu, Gusti Prabu. Kalian dan rengkah gunung tidak akan bisa mengalahkan raja dan kedua patinya itu. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Gusti? Menyembahlah kepada Prabu Kontadanu. Memohon maaflah atas keladuk kurang dugamu. Dan maturlah dengan rendah hati bahwa kalian utusanku, dutaku untuk menjemput Konta Wijaya Danu. Iya, Gusti Prabu, kami mengerti. Tapi sebelum kami melakukan titah dari Gusti, bolehkah kami tahu dengan siapakah kami berhadapan, Gusti? Lakukan saja apa yang harus kalian lakukan. Jawabannya akan ada sesudah itu. Kasinggihan dawu. Wirat, apa kata Sang Prabu? Apa yang harus kita lakukan? Variety show paling hits di Korea hadir lagi. Banyak miss. Bagaimana? Masih mau diteruskan? Masih mau mencari Konta Wijaya Danu yang kalian kejar-kejar itu? Mohon ampuni kami, Gusti Prabu. Ampuni kami yang telah kurang ajar kepada Sang Prabu. Saya Sudawirat, dan ini istri saya Lokahita. Apa ini? Kenapa kamu menjadi begitu? Kami adalah utusan Gusti Prabu Angling Dharma Sang Prabu. Kami ditugaskan untuk melihat kebenaran dari desas-desus tentang senjata Konta Wijaya Danu yang berada di padukuan ini. Konta Wijaya Danu memang ada di sini, Sudawirat. Ada di hadapanmu. Ada di hadapan kami? Ya. Kalau kamu tadi bicara baik-baik, mau memperkenalkan diri dulu, maka kejadiannya tidak akan seperti ini. Kamu tidak perlu mengeluarkan ilmu rengkah gunungmu. Ilmu rengkah gunung tidak perlu diadu dengan Konta Wijaya Danu. Mengadu rengkah gunung dengan Konta Wijaya Danu? Mana bukti kamu diutus oleh Prabu Angling Dharma? Bukti?
Tunjukkan padaku. Maaf Sang Prabu, kami tidak mendapat surat tugas dan surat perintah atau sesuatu yang bisa dijadikan bukti bahwa kami adalah utusan Gusti Prabu Anglingdarma. Iya. Tapi kami... Untuk urusan yang sifatnya rahasia, Prabu Anglingdarma tidak akan memberikan surat resmi. Tapi kamu pasti dibekali sesuatu yang... Saya tahu. Ini Sang Prabu. Ini bukti itu. Cincin inikah yang Sang Prabu maksudkan? Ya, bukti inilah yang aku maksud. Sang Prabu bisa bicara langsung dengan Gusti Prabu Anglingdarma jika Sang Prabu berkenan. Tidak perlu. Sebab kedatanganmu memang sudah sangat aku tunggu. Hamba tidak mengerti Sang Prabu. Ya, begitulah yang tersurat. Surat itu mengatakan, setelah lepas dari pusara Raden Gatot Kaca, maka setelah menghilang ratusan tahun, Kontawijaya Danu akan menjadi senjata pusaka Raja Budiman, kekasih dewa. Dan seorang pendekar berilmu rengkah gunung akan datang menjemput di sebuah pedukuhan. Dan inilah yang terjadi, kita ketemu di sini. Sudawira, bawalah Kontawijaya Danu beserta Warongko dan gendewanya, katur Prabu Anglingdarma. Sebab memang Prabu Anglingdarma lah yang berhak memiliki senjata Kontawijaya Danu. Bersiaplah untuk menerimanya, Sudawira. Ternyata mereka bertiga jelmaan dari Kontawijaya Danu kita. Iya, Wira. Akhirnya selesai sudah tugas saya menjaga Kontawijaya Danu. Terima kasih kami tua. Dan juga maafkan kami karena telah terjadi kesalahpahaman dengan para prajurit di sini. Tidak apa, itu sudah tugas mereka. Untuk mencurigai siapapun yang datang untuk Kontawijaya Danu. Lagi pula tugas mereka dan tugas saya memang juga harus berakhir setelah Kontawijaya Danu berada di tangan penjemputnya. Tugas sudah selesai. Kalian boleh tinggalkan aku. Selamat jalan. Terima kasih. Sampaikan sembah bakti saya kepada Gusti Prabu Anglingdarma. Ya, selamat tinggal kami tua. Silakan. Percaya tidak, Ki? Siapapun pemenang dan berhasil membawa Kontawijaya Danu, dia pasti lewat sini. Iya, Adi Hanusara benar. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Sesuai rencana. Menang Cacak, kalah Cacak. Lakukan seperti yang sudah kita rencanakan. Iya, baik. Iya. Brajabayu, laksanakan sesuai rencana. Baik, cepat. Ayo semua, laksanakan sesuai dengan perintah. Baik.
Adipahadusara. Kamu membokokku karena menginginkan senjata Gonta Wijayadanu yang kubawa. Hah? Kamu pikir hanya kamu yang berhak memiliki senjata itu, Sudawira? Berikan padaku. Rengka gunung! Selamat datang menantuku. Selamat datang. Sembah Bekti Nanda Katu Ramanda Prabu. Iya. Romo terima restuku pada kalian berdua. Sembah Bekti Nanda Katur Bunda Ratu. Iya ya. Restu Bunda untuk kalian berdua. Terima kasih Bunda. Cepat beri Bunda cucu ya. Iya. Romo sudah ingin bopong cucu. Bagaimana dengan Wenda? Gayatri? Tidak salah kan kalau Ramanda dan bundamu ingin segera bopong cucu? Iya, Nanda Prabu. Saya juga ingin ikut menggendong cucu Nanda Prabu. Kalau bayi itu sudah bisa digendong. Iya, iya. Semoga cucu pertama laki-laki Gusti Prabu. Biar nanti saya yang akan mengajari silat. Iya, biar saya dan adik Katiwanda yang akan mengajak lari paginya, Gusti Prabu. Betul, Gusti. Dan sayalah yang akan mengajari naik kuda, Gusti. Lalu, apa yang akan dilakukan duanya ini? Kalau kalian semua sudah pada berbagi tugas. Kita jadi penonton saja, Kanda. Tinggal kita jewer saja siapa yang salah mengarahkan cucu kita. Ya, saya setuju, Dinda Prabu. Saya setuju. Tinggi! Ampun Gusti Prabu. Lapor Gusti Prabu. Ya, ada apa? Seorang begawan mengaku dari pertapaan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Konta Wijayadanu yang dicuri oleh pendekar Sudawirat, Gusti. Begawan Giri Sadoso berteriak-teriak meminta Konta Wijayadanu yang dicuri oleh Sudawirat. Itu yang diteriakkan sang begawan, Gusti. Sudawirat mencuri Konta Wijayadanu, Dinda Prabu. Sudawirat sedang berburu Konta Wijayadanu, Kanda. Dan itu Dinda yang meminta. Tapi sampai sekarang ini, belum kembali ke Malwapati. Aneh kalau begawan itu sudah tahu. Dan atas dasar apa dia menuduh Sudawirat mencuri. Kalau begitu, biar Kanda yang menemuinya, Dinda Prabu. Iya. Dinda tetap di sini. Dan jangan sampai suasana bahagia ini terganggu oleh kehadiran begawan dari pertapan Giri Sadoso itu. Baik. Permisi, Dinda Prabu. Ayo, kau ikut aku. Maaf, sang begawan.
Sang Begawan tidak boleh masuk karena tidak ada izin. Masa bodoh? Aku cari Sudawirat. Aku tidak butuh prajurit sok jago seperti kamu. Bangun! Sang Begawan, aku mencari Sudawirat. Benarkah yang saya hadapi ini seorang begawan? Aku mencari pencuri Kontawi Jayadanu. Jangan dipersulit. Temukan aku padanya. Sudawirat tidak ada di sini. Dia belum kembali ke Malopati. Dan dia bukan pencuri Kontawi Jayadanu. Tapi Sudawirat sudah kabur dari Gunung Dadakan bersama Kontawi Jayadanu. Menurut perhitunganku, ia pasti sudah kembali dan menghadap penyuruhnya, Prabu Angling Dharma. Hadapkan aku pada Prabu Angling Dharma. Oh, Sang Prabu sedang suko parisuko dengan putri mantu serta para putro. Beliau tidak bisa diganggu. Walau seorang begawan yang datang. Hah, sang begawan bukan seorang begawan. Hah? Kenapa seorang patih yang seharusnya punya tata krama bisa bicara begitu? Oh, karena sang begawan yang benar-benar begawan tidak akan pernah datang dengan cara yang seperti ini. Dan dia tidak akan pernah berbicara tentang Kontawi Jayadanu yang bukan menjadi urusannya. Keterlaluan. Kontawi Jayadanu itu milikku. Kutitipkan di Dukuh Dadakan dan Sudawirat mengambilnya. Saya mengambil Kontawi Jayadanu sang begawan. Oh, Sudawirat? Lokahita? Ampun Gusti Patih. Siapa sang begawan ini? Kenapa seorang begawan berani mengaku-ngaku sebagai pemilik Kontawi Jayadanu? Padahal dia tidak mengenal siapa pemiliknya. Sudawirat, berikan Kontawi Jayadanu padaku. Sebab apapun dalimu, Kontawi Jayadanu itu adalah milikku. Perlu saya tegaskan sekali lagi sang begawan. Kontawi Jayadanu itu hanya milik Sang Narpati Pasukarno di zaman purba. Dan sekarang ini muncul lagi untuk menjadi milik Gusti Prabu Angling Dharma. Walaupun sang begawan menginginkan, dia tidak mau menjadi milik sang begawan. Banyak omong. Rebut Kontawi Jayadanu untukku. Serang! Cambuk petir Baskara. Ayo maju Batik Matrim, serang aku. Apa yang harus kita lakukan, Gusti Patih? Serahkan Kontawi Jayadanu padaku. Kalau tidak, akan kubuat Malawapati menjadi lautan api. Cepat, serahkan Kontawi Jayadanu padaku. Dan aku akan pergi bersama dengan kobaran apiku. Giri Sadoso. Oh. Oh, Sang Prabu. Terima kasih kalau Sang Prabu sendiri yang akan menyerahkan Kontawi Jayadanu. Atas nama Hyang Batara Surya, pencipta Kontawi Jayadanu, pulanglah ke habitatmu begawan palsu. Tunggu! Tunggu Sang Prabu, tunggu!
Sudah selesai. Siluman yang mengaku-ngaku sebagai begawan dan bernafsu menginginkan Kontawijaya Danu sudah kembali ke habitatnya. Sembah kami katur, Gusti Prabu. Akhirnya kamu berhasil membawa Kontawijaya Danu, Sudawira. Sang Kontawijaya Danulah yang mengizinkan kami membawanya ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih, Sudawira. Maaf, Sang Prabu. Saya datang mengganggu. Sembah saya, Sang Maharsi. Rebat cekap, Sang Prabu. Ini mengenai Kembang Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma? Iya. Kembang kehidupan yang dulu pernah menjadi milik Sang Prabu Krishna, titisan Sang Batara Wisnu. Kenapa dengan Kembang Wijaya Kusuma, Sang Maharsi? Lebih baik kita bicarakan di dalam. Tentu saja, Sang Maharsi. Silakan. Bagus. Tidak apa gagal mendapatkan Kontawijaya Danu. Kalau sesudah ini akan mendapatkan yang lebih berharga dari itu. Bopo? 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 Gendrawani. Bopo, dada saya masih agak sakit, Bopo. Kenapa kamu kesini? Kamu ini masih sakit, anakku. Bopo mencarimu ke istana. Ada berita penting yang harus Bopo katakan padamu, Gendrawani. Saya juga membawa berita penting yang harus saya sampaikan kepada Bopo. Mengenai apa? Saya didatangi Kembang Wijaya Kusuma, Bopo. Didatangi Kembang Wijaya Kusuma bagaimana, Gendrawani? Kamu melihat? Mimpi atau bagaimana? Dengar, Gendrawani. Bopo baru saja mendapat bisikan dari riakan Kembang Setaman tentang Kembang Wijaya Kusuma yang dulu terkenal sebagai bunga kehidupan milik Prabu Kresna itu. Ini juga mengenai itu, Bopo. Kalau begitu katakan, jelaskan bagaimana Kembang Wijaya Kusuma milik Sang Prabu Kresna itu mendatangimu, Gendrawani. Hal ini terjadi ketika saya sedang tidur, Bopo. Bangun, Gendrawani. Lihat, Gendrawani. Lihat apa yang telah dilakukan oleh Kembang Wijaya Kusuma untuk sebuah peristiwa kematian.
kemana kedua tubuh tak berdaya itu kubawa? Saya tidak tahu. Lihat. Di mana saya, Paman? Di mana saya? Akhirnya Paman hidup kembali. Kita kembali berdarah, Paman. Kembang Wijaya Kusuma telah menghidupkan kita. Bagaimana Gendrawani? Kamu tidak ingin memiliki kembang Wijaya Kusuma, sang kembang kehidupan itu? Tentu, Sang Prabu. Tentu. Saya sangat menginginkannya, Sang Prabu. Saya sangat menginginkannya. Tapi di mana kembang Wijaya Kusuma bisa saya dapatkan? Sang Prabu? Sang Prabu? Dan kamu terbangun dari tidur, tidak mendapat jawaban dari Prabu Kresna yang datang dalam mimpimu itu. Benar, Bopo. Sayang sekali. Sayang sekali. Bopo, saya ingin mimpi itu kembali terulang, agar saya mendapat kepastian di mana kembang Wijaya Kusuma itu berada. Iya. Boleh saja kamu berharap mimpimu bisa diulang kembali, Gendrawani. Tapi ini. Lihat Gendrawani. Lihat ini. Ini jalan tercepat untuk mengetahui di mana kira-kira kembang Wijaya Kusuma berada. Ayo lihat. Suli, dan kamu Jagat Satria. Nyandung Dawuh Gusti. Kurasa tidak ada yang lebih tepat dan yang kupercaya untuk mencari kembang Wijaya Kusuma, kecuali kalian berdua. Pertama, karena Suliwa cukup memahami liku-liku Bukit Meranggas. Dan yang kedua, karena hanya Suliwalah yang bisa membedakan jenis kembang Wijaya Kusuma dengan kembang-kembang sejenisnya. Baik, Gusti Prabu. Sebagai tabib, memang saya pernah mempelajari adanya perbedaan antara kembang Wijaya Kusuma dengan kembang yang serupa, Gusti Prabu. Ya, maka dari itu, carilah kembang tersebut sesuai dengan petunjuk Sang Maharsi Empu Mahasyura. Baik, Gusti. Ya. Hati-hati, Suliwa. Karena Kemeranggas sama dengan kamu memasuki wilayah kekuasaan Ratu Gendrawani. Jadi, hati-hati. Iya. Restuku bersama kalian berdua. Berangkatlah. Baik, Gusti. Ya. Permisi. Ayo maju, serang aku. Sudah lama kita tidak saling mencoba kemampuan. Ayo, serang aku.
Benar-benar di luar dugaan, Bopo. Jadi Kembang Wijaya Kusuma itu ada di wilayah Meranggas, Bopo. Di wilayah kita. Benar, Gendrawani, iya. Sangat luar biasa, Bopo. Saya tidak bisa membayangkan apa jadinya nanti kalau Kembang Wijaya Kusuma benar-benar menjadi milik kita, Bopo. Tidak akan ada kematian, Gendrawani. Tidak akan ada kematian di antara kita. Ya, Bopo benar. Tidak akan ada kematian di antara kita. Siapapun yang mati bisa kita bangunkan kembali. Baik. Kalau begitu saya akan memanggil Alugoro dan orang-orangnya untuk mencari Kembang Wijaya Kusuma. Kalau perlu sekarang juga, Bopo. Gendrawani, dengar. Sebelum pencarian kalian lakukan, Bopo kira tidak ada salahnya kalau jalan-jalan ke arah Meranggas kita tutup. Kenapa, Bopo? Soalnya kita belum tahu persis di daerah mana kira-kira Kembang Wijaya Kusuma itu berada, Gendrawani. Ya, Bopo benar. Menutup jalan sama dengan menutup jalan untuk siapapun yang akan ke Meranggas, Bopo. Termasuk Suliwa yang akan ke sini. Tapi, bagaimana caranya? Tentunya dengan sihir. Dengan sihir, Gendrawani. Ya, Bopo benar. Saya setuju, Bopo.